selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan dalam program acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Untuk mengawali saat teduh kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat berjumpa kembali. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dan umat-Mu yang menyaksikan program Saat Teduh hari ini. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu ada di dalam dan firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Judul Saat Teduh saya hari ini adalah You Are Precious, yang saya ambil dalam Mazmur 8. Di dalam Mazmur 8 ini, di awal dan di akhir, mengawali dan mengakhiri dengan puji-pujian bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan penuh dengan kemuliaan. Dan ada pengakuan di sana bahwa keunggulan nama Allah itu melebihi segala-galanya. Di dalam Mazmur 8 ini juga mengandung sebuah arti tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari pasal yang ke-8 ini dijelaskan bahwa saya dan saudara adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita mulia. Dan di sana dikatakan bahwa di ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di sana kita sungguh luar biasa bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia dan berharga di matanya. Seperti khotbah Pastor Jeff pada sebelumnya, di sana beliau mengatakan bahwa for you have made him only a little lower than God crowning. Di situ dikatakan bahwa kita adalah Tuhan telah membuat kita sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan penuh kemuliaan dan hormat. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menjadikan kita manusia, makhluk yang mulia dan berharga di matanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi kita sebagai manusia yang berharga di matanya, sebagai makhluk mulia yang sungguh berharga Tuhan jadikan kita. Yang pertama adalah Tuhan mau memakai kita. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusui sudah diletakkan dasar kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan musuh. Di sini artinya di dalam kita Tuhan telah menaruh satu buah potensi. Tuhan telah memberikan kita potensi, kemampuan, bahkan kuasa. Bahkan segala yang ada dalam diri kita itu Tuhan mau memakai kita. Sekalipun mungkin kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang pernah melakukan dosa, tetapi di sini Tuhan lakukan bagi kita, Dia mau memakai kita sebagai makhluk yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Maka Allah mau memakai kita menjadi alatnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita dapat mempermuliakan Allah dan biarlah kita dapat menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam diri saya dan saudara pasti Tuhan telah memberikan potensi dan kemampuan, bukan? Saya yakin dan percaya apapun itu yang kita miliki saat ini, apapun yang kita miliki, potensi, kemampuan, bahkan kuasa itu, ketika kita mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh, Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Potensi itu terus dikembangkan sehingga
kita mau pakai setiap potensi yang Tuhan berikan, setiap kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu berguna dan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, poin yang kedua yang Tuhan lakukan bagi kita adalah Tuhan mau memperlengkapi. Maksudnya di sini adalah Tuhan telah membuat benda-benda langit menjadi berguna bagi manusia. Di sana di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa dikatakan kau tempatkan untuk manusia sehingga ada penjaga. Siapakah kita? Sehingga Tuhan mau menempatkan diri kita, menempatkan manusia yang berdosa, manusia yang hina menjadi berguna di mata Tuhan. Tuhan telah membuat benda-benda langit ciptaannya untuk siapa? Untuk manusia. Seperti kita tahu bahwa ada ciptaan Tuhan dan beberapa fungsi dari benda-benda penerang seperti benda-benda di langit, bintang dan bulan memiliki tujuannya masing-masing untuk menerangi malam dan matahari di pagi hari untuk menerangi pagi, dan Tuhan memberikan siang dan malam untuk mengetahui bahwa itu hari siang dan hari malam, gelap dan terang, dan Tuhan memberikan juga cahaya untuk kehidupan tumbuhan itu bertumbuh, cahaya untuk manusia dapat beraktivitas, dapat bernafas, udara yang baik dan lain-lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, Tuhan ciptakan semuanya untuk apa? Untuk memperlengkapi setiap saudara dan saya. Tuhan ciptakan kita untuk sebagai alat kemuliaan-Nya. Tuhan telah ciptakan kita untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita tahu ada potensi dalam diri kita yang Tuhan telah tempatkan, yang Tuhan telah berikan, itu jangan sia-siakan. Seperti benda-benda di langit, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan, semuanya ada fungsinya masing-masing, semuanya berguna dan dari fungsinya masing-masing dipakai. Dan begitu juga dengan kita, manusia yang berharga di mata Tuhan. You are precious, engkau adalah berharga di mata Tuhan, engkau adalah milik Tuhan. Dan pakai setiap potensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya potensi itu yang sudah Tuhan berikan dapat kita memperlengkapi dalam kehidupan kita, dapat kita gunakan sehingga Tuhan yang dipermuliakan, kita layani Tuhan lewat kehidupan kita yang menjadi berkat bagi sesama, dan biarlah kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan berikan kita dalam kehidupan ini. Dan apa poin yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi kita? Yaitu Tuhan akan memberikan kita kuasa. Di ayat 7 sampai yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk memimpin, mengelola, menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Gunakan kepercayaan dari Tuhan itu sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Kita sudah tahu bahwa yang pertama tadi apa yang Tuhan lakukan bagi kita, yaitu Tuhan mau memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya, pakai segala potensi yang kita punya untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan bagi kita adalah Tuhan akan memperlengkapi kita. Setiap ciptaan Tuhan itu adalah berguna dan berharga. Tuhan telah menciptakan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan dari segala sesuatunya, dan Tuhan akan memperlengkapi itu untuk kita pakai melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita, yaitu Tuhan akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memimpin. Memimpin, mungkin Anda adalah pemimpin satu buah perusahaan, Anda pemimpin dari satu usaha yang Anda jalankan, Anda bos di tempat itu, tapi jadikanlah kepercayaan yang Tuhan telah berikan mengelola untuk Anda dapat jalankan dengan kepercayaan dari Tuhan itu sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Pergunakanlah waktu, kesempatan
untuk Anda pakai dalam melayani Tuhan. Mungkin Anda dipercayakan Tuhan untuk memimpin satu buah organisasi di sebuah perusahaan yang Anda ada, ataupun dalam organisasi kecil di lingkungan tempat tinggal Anda. Biarlah itu boleh menjadi berkat. Kita tidak boleh menjadi pemimpin yang otoriter, yang diktator, tapi kita harus melayani, kita memimpin secara orientasi dan penuh dengan kasih. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah lingkungan mungkin yang belum mengenal Tuhan, tapi kita jadikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang tahu kasih, sehingga dimanapun kita berada kita dapat menjadi berkat. Dan kita mau pakai kuasa yang diberikan Tuhan, kepercayaan dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, tidak kita sia-siakan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, you are precious. Kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa kita pernah melakukan dosa, tetapi karya penebusan Tuhan di kayu salib menjadikan kita menjadi ciptaan Tuhan yang berharga, menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Bahkan Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan, segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan pasti mau memakai kita, memperlengkapi kita dan memberi kuasa kepada kita, sehingga kita layak memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang di dalamnya akan memahkotai kita, menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, demikian saat teduh hari ini yang dapat saya sampaikan. Biarlah apa yang Tuhan telah percayakan itu dapat kita jadikan sesuatu yang berharga demi kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan saat teduhmu, saat teduh hari ini ya Bapa. Biarlah kami mau belajar untuk kami tetap taat, setia, mempergunakan setiap potensi yang ada, yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami mau pakai Tuhan untuk melayani Engkau, dan dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan terus firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh umat-Mu yang telah menyaksikan program saat teduh ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.